Waalaikumsalam. Silakan masuk. Baik, terima kasih Bu. Ya, silakan duduk. Iya. Baik, sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Dipersilakan. Baik Bu. Perkenalkan, nama saya Jenny Wijaya Pujawardani. Ya. Saya berkuliah di Universitas Herman Sampen Jakarta. Kebetulan saya kemarin sudah chat Ibu untuk berkonsultasi. Oke, baik. Berarti yang kemarin ngechat saya ya? Betul Bu. Dengan saudara Jenny? Iya. Oke, baik. Ada yang bisa saya bantu? Ada Bu. Kebetulan saya kesini ingin berkonsultasi dengan Ibu tentang masalah pribadi saya Bu. Oke, baik. Sebelum memasuki sesi konseling, apakah Jenny pernah melakukan konseling? Belum sih Bu. Oke, berarti sebelumnya belum pernah melakukan konseling ya? Iya, belum pernah Bu. Oke, baik Jenny, sebelumnya Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu ya, apa itu konseling. Konseling adalah pertemuan antara konselor dengan konseli, yaitu konselornya saya, Novitri, dan juga kliennya yaitu kamu, Jenny, untuk memecahkan masalah klien, yaitu Jenny sendiri. Bisa dapat dipahami? Bisa Ibu. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu, Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Novitri Suci Rahmadani, jadi bisa panggil Ibu Novi ya. Iya, baik Bu Novi. Oke, baik. Sebelum memasuki sesi konseling, Ibu ingin memberitahu dulu nih asas-asas yang ada di dalam konseling. Apakah sebelumnya Jenny sudah mengetahuinya? Belum sih Bu. Oke, baik. Jenny. Jadi di dalam sesi konseling ini terdapat 3 asas. Yang pertama yaitu asas kesukarelaan, di mana Jenny datang ke sini atas niat Jenny sendiri tanpa adanya paksaan dari siapapun itu. Yang kedua ada asas kesukarelaan, di mana Jenny ceritakan saja semua permasalahan Jenny, jangan ada yang ditutup-tutupi agar konseling ini berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir ada asas kerahasiaan, di mana semua cerita Jenny kepada Ibu, insya Allah akan Ibu jaga rahasianya dan tidak akan Ibu sebarluaskan, begitu ya? Baik Bu. Oke, apakah Jenny sudah dapat dipahami untuk pengertian konseling itu sendiri beserta asas-asasnya? Iya, sudah paham Bu. Oke, baik. Berarti Jenny datang ke sini memang atas niat Jenny sendiri ya? Iya, betul Bu. Sebenarnya saya sudah niat dari diri sendiri untuk berkonsultasi dengan Ibu. Sebenarnya juga saya sudah gak kuat memendam ini semua. Makanya kemarin saya chat Ibu untuk meminta jadwal konseling. Alhamdulillahnya kita bisa bertemu pada hari ini ya. Iya Bu. Oke, baik. Nanti Ibu harap Jenny bisa terbuka sama Ibu ya. Kita ngobrol santai-santai aja sih Jen gitu. Biar Jenny juga nyaman dan Jenny juga mau menceritakan semua apa yang dialami oleh Jenny gitu ya. Dan apakah Jenny sudah yakin untuk bercerita dengan Ibu? Saya sudah yakin Bu. Oke. Ibu harap Jenny sudah mempercayai Ibu dengan Jenny menceritakan semua permasalahannya kepada Ibu ya. Iya, saya yakin Bu. Oke, baik. Sekarang Jenny bisa menceritakan apa saja yang sedang dialami oleh Jenny. Dipersilakan. Ya, jadi gini Bu. Ya. Saya waktu itu pernah dekat sama seseorang. Iya. Beberapa kali emang sering main. Iya. Tapi emang gak sesering itu sih. Oke. Jadi waktu itu kenal dari bulan Januari. Iya. Dan dia juga seorang anggota. Iya. Jadi kayak jarang
bisa untuk ketemu gitu Bu. Oke. Paling sejauh ini kita bisa ketemu hanya 7 kali. Oke. Terakhir itu kita ketemu di bulan awal Maret. Sebelumnya dia berangkat untuk tugas ke New Zealand. Oke. Memang dari awal kita bertemu dia sudah menyatakan perasaan ke saya sih Bu. Oke. Tapi memang saya masih ragu. Ragunya tuh karena trust issue sama masalah pribadi dia. Trust issue-nya dia pernah ditinggal nikah oleh masa lalunya dia. Oke. Karena kan emang waktu masa pendidikan dia jarang komunikasi sama pasangannya. Iya. Nah, pas sudah selesai pendidikan, dia langsung mendengar bahwasannya pasangannya ini menikah dengan orang lain tanpa sepengetahuannya. Gitu loh Bu. Baik. Terus saya juga untuk membalas perasaannya masih bingung gitu Bu. Sebenarnya saya sayang tapi saya masih ragu. Terus takutnya ada hal yang tidak saya inginkan. Tapi saya menolaknya dengan baik-baik itu sih Bu. Baik. Karena emang saya belum bisa dan perlu waktu untuk menerimanya. Dan memang terlalu dekat banget menyatakan perasaannya dengan pertemuan kita. Nah, saya ini tidak bisa yang secepat itu dan perlu waktu untuk menerima orang baru. Terus habis itu kita dekat aja sih Bu, tanpa adanya perasaan untuk saling menjadi pasangan Bu. Hanya dekat sebatas teman aja sih Bu, nggak ada yang lebih. Terus sesudah itu kita ngobrol, pokoknya sesudah itu tuh kita setiap ketemu dia selalu bilang, misal dia udah balik, aku tuh takut dia balik sama yang sebelumnya. Tapi itu entah kenapa dia selalu bilang kayak, enggak deh, kayaknya kamu deh yang akan ninggalin aku. Dan itu sering banget kita bercandain seperti itu. Sebelum dia berangkat, dia sempat video callan sama keluarganya di Kalimantan. Dan kebetulan semua keluarganya dari sana sih Bu. Terus aku dikenalin ke keluarganya lewat video call. Tapi kan waktu itu posisinya aku juga lagi ngerjain tugas juga kan ya Bu? Iya. Waktu itu tuh kayak nge-zoom gitu kan. Iya. Jadi nggak terlalu fokus. Kayak aku cuma sekedar kenalin diri aku ke ibunya. Setelah itu kita pulang. Dan beberapa hari kemudian dia bilang dia mau dijodohin. Sebenarnya aku pas dengar kayak sesek gitu sih, kayak ih parah banget. Kayak mikir lagi kenapa nggak dari awal aja gitu aku nerima dia. Tapi ada hal lain yang nggak bisa aku terima juga sih sebenarnya. Akhirnya kita lost contact. Sebulan kemudian dia berangkat tugas ke New Zealand. Itu juga saya nggak dapat kabar apa-apa sih, kayak cuma lihat instastorynya aja gitu bahwa dia udah tugas di sana. Terus tiba-tiba sebulan kemudian dia nelfon saya Bu. Tapi bukan nelfon lewat WhatsApp gitu, kayak nelfon biasa. Soalnya kayak susah sinyal di sana, jadi dia pakai telepon biasa. Dia nanya kabar segala macam. Dan ya udah sih Bu, kayak bercanda-canda gitu. Bercandanya kemarin aja sih Bu, kayak nanti kalau kamu duluan jangan lupa undang-undang aku ya. Sebenarnya kayak agak nyesek juga sih. Ya udah aku bercandain aja. Tapi setiap dia bilang sayang sama aku tuh, aku kayak nggak percaya gitu sih Bu. Tapi ya aku bercandain balik aja Bu. Kayak aku juga sayang sama kamu gitu. Padahal sih ya udah gitu aja. Setelah itu nggak ada kabar lagi, lost contact lagi. Nah terus kemarin pas bulan puasa ada yang tiba-tiba nelfon aku. Tapi pakai telepon biasa dan nomornya beda. Dan aku juga sebenarnya jarang banget buat angkat telepon dari nomor yang gak diketahui.
jadi nggak aku angkat. Pas kebetulan dia nelpon itu aku lagi bukber sama teman-teman, jadi nggak tahu kalau ada yang nelpon karena emang handphone aku silent kan. Habis itu aku langsung ngedein dia kenapa nelpon gitu, terus tiba-tiba dia balasnya kayak gini, hah nelpon? Emang siapa yang nelpon? Terus aku kayak mikir gitu, siapa yang nelpon aku? Terus tiba-tiba dia nelpon aku lagi, terus aku angkat, udah nanya kabar lagi segala macem. Terus dia cerita sama aku kayak, kemarin aku tuh dekat sama orang, tapi tuh sebelum kenal kamu atau sudah kenal kamu ya. Nah dia bilang gitu kan Bu. Dan aku bilang kayak aku nggak tahu, dan aku juga nggak mau tahu urusan kamu juga kan. Terus dia bilang ternyata dia kenal sama perempuan ini setelah kenal sama aku. Dia kenal sama cewek lagi, tapi tuh aku juga nggak tahu kan cewek ini siapa. Tapi itu dia bilangnya perempuan ini orang satu kampung sama dia. Tapi tuh cuma berjalan hubungannya hanya sebulan aja. Terus aku tuh kayak rada agak percaya gitu sama omongannya dia Bu. Dia kayak yaudah terserah aja gitu. Ada tuh setelah telepon aku matiin, nah tiba-tiba dia nggak aku lagi, dia bilang boleh di SS gak sih teleponannya. Terus aku bilang SS teleponan yang tadi maksudnya. Terus kata dia iya SS teleponan yang tadi. Terus aku tuh kayak ini siapa sih gitu kan, apa pacarnya kayak tadi yang dia bilang udah gak pacaran gitu kan. Baru putus sebulan yang lalu. Terus aku bilang ini siapa, kok SS telepon yang tadi. Terus dijawab aku ini pacarnya dia. Makanya aku minta SS teleponan dia yang sama Mbak tadi. Tuh kayak seriusan, sedangkan dia bilang baru putus sebulan yang lalu kan. Terus dia bilang enggak kok, aku masih pacaran sama dia. Terus aku jawabnya oh iya. Terus kata dia iya masih. Aku bilang kan kayaknya aku duluan deh yang kenal sama dia. Terus kata dia enggak kok, aku duluan yang lebih kenal sama dia. Terus kayaknya aku tuh kesel gitu kan ya, kayak si cowoknya nih nelfonin aku terus buat mastiin dia kalau si cowok ini masih nelfonin aku. Sebenarnya kalau kayak gini tuh aku jadi kayak kesel gitu kan ya Bu. Karena aku yang terlibat. Sebenarnya aku juga nggak tahu apa-apa. Dia juga tiba-tiba nelfon aku kayak ya udah kan. Aku angkat gitu. Aku nggak tahu akan seperti ini. Yang aku tahu ya udah cuma sekedar nelfon aja gitu kan. Terus aku bilang kayak tapi kita teleponan cuma sekedar nanya kabar aja kok gitu kan. Terus cowoknya bilang kayak masih sayang sama aku, kalau aku jahat pasti aku akan terima, bilang hal yang sama. Tapi aku ngertiin perasaan Mbak juga. Terus tiba-tiba ada yang nge-DM aku lagi tapi pakai username yang berbeda. Ternyata yang nge-DM temennya si cowok ini. Jadi si cowok ini ngirim Instagram temennya. Jadi dia nyuruh aku bohong gitu, kayak seakan-akan bukan dia yang nelpon gitu. Jadi si ceweknya ini bilang sama aku katanya sih bukan dia yang nelpon Mbak. Terus bilang kan siapa yang nelpon kalau bukan ceweknya Mbak. Terus aku bilang aku nggak bisa ngebantuin masalahnya dia. Dan aku juga gak mau disangkut pautkan masalahnya mereka gitu Bu. Makanya aku malas untuk membantu kalau itu bukan kamu yang nelfon gitu. Itu udah sebuah kebohongan. Makanya aku gak mau. Yang bikin aku sakit hati tuh si laki-laki bilang gini, kamu mau apa aja bakal aku turutin asalkan kamu bilang ke dia kalau yang tadi nelfon itu bukan aku gitu. Baik ya Bu. Jadi sampai saat ini kayak ada rasa sakit hatinya sama omongannya. Kesan tuh kayak aku merasa direndahin. Terus laki-lakinya bisa-bisanya kayak bilang kayak gitu. Padahal aku pikirnya
kayak aku ngerti sih kamu punya uang gitu, tapi aku nggak butuh uang kamu juga. Makanya sampai saat ini kayak masih ada rasa sakit hati sama omongannya itu sih. Aku kayak ngerasa gak ada harga dirinya sebagai perempuan. Oke. Jadi rasa yang Jenny rasain saat ini seperti apa ya? Sakit hati itu udah otomatis Jenny merasakan sakit hati ya. Mungkin ada rasa lain gitu yang mungkin Jenny punya rasa dendam atau bagaimana? Benci atau dendam sih enggak ya, tapi kayak lebih kecewa aja. Kayak kok bisa-bisanya gitu kamu ngomong kayak gitu. Karena aku kayak nggak habis pikir aja kan. Dia ngomong gitu terus untuk sebuah kebenaran, sebetulnya itu kebohongan. Lalu apakah sampai saat ini Jenny masih kontakan sama si laki-laki ini maupun dengan perempuannya? Udah enggak sih Bu. Malah aku yang diblok sama mereka kan. Tapi aku mikir ya udah nggak apa-apa sih. Aku juga bilang sama dia jangan libatin aku di hubungan kalian. Dan pas aku lihat WA sama IG udah diblok. Berarti dari kejadian ini Jenny berusaha untuk melupakan hal ini ya, walaupun emang bagi Jenny ini bukan hal yang mudah seperti itu ya. Iya Ibu. Sampai sekarang juga masih mikir kok bisa-bisanya dia ngomong kayak gitu. Aku ngerti sih maksudnya, kayak omongan aku tuh kayak gak ada apa-apanya, tapi tuh kayak buat aku gak ada harga diri sebagai perempuan gitu sih Bu. Baik. Sebelumnya sebelum kejadian ini, apakah Jenny pernah ada kejadian sebelumnya dengan orang lain kayak disakitin gitu, atau baru pertama kali sama dia? Sebelumnya beberapa kali, bukannya kayak dibikin sakit hati sih, tapi kayak lebih kita chatan aja tapi kayak direndahin gitu. Tapi kayak ya udah aku nggak kenal ini. Tapi kalau sama nih orang udah deket tapi bikin sakit hati, kayak kecewa gitu Bu. Dan berarti orang tua dari si laki-laki ini sudah tahu Jenny ya? Iya, tapi itu kayak sebatas temen aja sih Bu, bukan yang serius gitu loh Bu. Baik. Lalu kalau seandainya nih Jen, dengan kondisi Jenny yang seperti ini, lalu ada orang lain baru gitu yang ingin serius dengan Jenny, apakah Jenny bisa menerima orang laki-laki tersebut? Untuk menerimanya atau tidaknya belum yakin sih Bu, karena trouble sama yang sebelumnya ini masih keinget sama saya gitu Bu. Sebenarnya sebelum lebaran itu ada yang ngechat aku. Aku kenal sama orangnya kayak sebatas chat biasa gitu, yang nggak pernah jalan, dan aku kenal sama dia juga belum sebelum sama yang nyakitin ini loh Bu. Nah memang waktu awal-awal saya kenal sama dia, juga dia pernah nyatain perasaannya juga, tapi saya belum yakin aja gitu Bu, kayak butuh waktu. Aku sendiri pun bingung kan, kenapa aku belum bisa nerima orang untuk serius sama aku gitu. Dan dia ngechat aku lagi itu kan posisinya setelah aku disakiti. Jadi kayak aku kebawa trust issue gitu sama orang sebelumnya. Sebenarnya aku mau serius sama kamu, sebenarnya aku bisa, cuman aku bilang aku belum siap. Tapi seandainya kamu mau ke rumahku segala macam, silakan aja datang ke rumah kan. Dia sempat tanya juga, ini aku datang ke rumahnya bawa keluarga atau emang aku aja sendiri. Aku bilang terserah kamu. Sebenarnya masih 50-50 lah ya. 50% berharap sama nih orang, 50%-nya masih nggak percaya sama diri sendiri gitu Bu. Akhirnya satu lebaran aku ketemu sama ini orang kan. Dia ajak aku ketemu, akhirnya ketemu.
Terus ketemu ternyata dia mau bawa aku ke rumahnya. Oke. Akhirnya aku ke rumah dia, aku dikenalin sama keluarganya. Kebetulan dia anak 2 bersaudara. Kebetulan dia anak bungsu gitu Bu, sedangkan kakaknya udah nikah. Nah, akhirnya aku dikenalin sama keluarganya, diterima baik juga. Terus setelah pulang, aku minta reviewnya gitu loh Bu, kayak orang tua kamu gimana sama aku. Terus ternyata responnya baik, dan aku bilang kalau emang dia serius sama aku, datang ke rumah aku, biar orang tua aku kan juga kalau kamu serius. Tapi sampai sekarang dia belum ke rumah sih Bu. Terus aku bilang juga ke mama aku, nanti kalau misalnya ada laki-laki yang datang gitu mah gimana? Aku langsung gitu kan, tapi ini bukan yang ke jenjang serius banget sih. Maksudnya kita masih yang kayak sama-sama mau ngejar apa yang kita ingin, kayak kuliah lagi atau yang lain-lain. Sama aku juga kayak gitu kan, seperti itu sih Bu. Jadi dengan kehadirannya laki-laki tersebut, rasa sakit hatinya Jenny, rasa traumanya Jenny itu agak sedikit berkurang ya. Iya gak sih? Iya sih Bu, kayak sisa 20%-an gitu. Sisanya terobati dengan kehadiran dia. Berarti Jenny sendiri menjadi lebih baik lagi ya. Dan jadi sudah menemukan sosok laki-laki yang baik, yang yang bisa menerima Jenny, yang ya pokoknya yang bisa tahu Jenny ini memiliki rasa trauma yang amat sangat dalam, dia bisa menerimanya gitu ya. Nah, apakah bagaimana responnya Jenny nih? Kan dengan yang sebelumnya ini kan Jenny masih ragu ya. Nah, apakah responnya Jenny ini sama dengan yang sebelumnya? Kalau boleh tahu maksudnya bagaimana ya? Jadi semisal kayak awal-awal Jenny kenal nih sama yang sebelumnya yang menyakiti Jenny nih, kan Jenny memang masih belum bisa menerima karena masih ragu-ragu, ya kan? Nah, apakah dengan orang yang baru ini Jenny merasakan rasa yang sama dengan hal yang waktu Jenny bertemu dengan orang yang pertama kali Jenny kenal? Oke Bu, yakin atau enggaknya sebenarnya masih rada belum yakin. Walaupun dia udah bilang sama aku ya, kayak mau serius sama aku, tapi sampai saat ini kebenarannya belum ke rumah aku tuh, kayak aku masih kurang yakin. Walaupun dia bilang sama aku kayak aku bisa aja datang ke rumah kamu bawa keluarga aku. Tapi saat ini aku masih menunggu apa yang diucapkan sama dia gitu loh Bu. Akhirnya setelah itu kan kayak kita menjalin komitmen sama ini orang. Maksudnya kayak ya udah kita jalanin dulu aja gitu. Mau gimana nantinya, kalau semisal jodoh insya Allah ada jalannya gitu. Aku sampai saat ini kayak masih komitmen aja, tapi untuk laki-laki datang ke rumah aku belum sih. Mungkin karena dia juga masih memikirkan apapun itu, aku juga masih belum tahu. Berarti sampai saat ini dia belum datang ke rumah Jenny ya? Iya betul, belum datang lagi Bu. Kayak apa yang diomongin tuh belum terlaksanakan. Tapi Jenny masih 50% lah ya, antara memang yakin atau tidaknya ya. Nah, sebelum Jenny meyakinkan diri Jenny nih bahwasanya kayak ternyata laki-laki ini pantas nih buat Jenny gitu. Apakah Jenny sudah mencari jalan buat meyakinkan diri Jenny sendiri? Kalau boleh tahu meyakinkan ke siapa ya Bu?
meyakinkan ke diri Jenny sendiri kan, yang masih bimbang diri Jenny sendiri kan ya. Kalau orang tua? Orang tua saya kayak menyerahkan ke saya sih, Bu. Oke, baik. Oke, berarti sepenuhnya diserahkan kepada Jenny semua ya? Iya, Bu. Nah, kan Jenny ini masih 50-50 ya? Nah, Jenny pernah nggak sih kayak berusaha kayak meyakinkan agar sepenuhnya Jenny percaya dengan diri Jenny sendiri? Oke, Bu. Kalau untuk saat ini sih masih berusaha. Iya. Tapi kayak oke, berarti ini emang udah jawabannya. Oke. Dan udah jalannya gitu kan. Oke. Sebenarnya kayak orangnya cuek gitu kan. Males basa-basi kayak nanya ke cowok, kamu udah makan belum, ini itu. Kayak paling males banget gitu, Bu. Tapi setelah kita menjalani komitmen, rasa-rasa buruknya aku itu berusaha memperbaiki diri. Yang seperti gitu loh, Bu. Aku bilang sama dia juga, aku juga lagi menyembuhkan diri. Aku juga semisal nanti di waktu yang tepat aku udah sembuh, kamu juga udah sembuh. Kita akan menjalankan yang lebih serius. Dan untuk saat ini emang aku masih meyakinkan diri aku sendiri, gitu aja sih. Oke, baik. Nah, kamu kan kenal sama dia udah lama ya? Nah, ketika deket nih, ada gak sih perubahan dari dalam diri kamu ini yang kayak kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam diri kamu ketika ketemu dia ini menjadi hal yang positif gitu? Saya sih merasanya iya ya, Bu. Karena aku orangnya tertutup gitu sama orang. Jadi ketika aku merasa sakit, ketika merasa jatuh ataupun ketika merasa down, yang ngerasain ya udah diri aku sendiri aja gitu, tanpa orang lain tahu. Karena sampai saat ini kayak masih ada prinsip di dalam diri aku, kayak aku tuh kalau di dalam kamar aku boleh ngapain aja suka hati aku. Kayak kamu boleh nangis, boleh ngeluarin apa yang kamu rasain. Tapi setelah kamu buka pintu kamar tuh kamu harus jadi happy lagi, senang lagi. Tapi kalau udah sama dia tuh kayak aku akhirnya berani untuk bercerita. Kayak aku menceritakan banyak hal sama dia. Aku tuh sebelum kenal sama laki-laki ini, aku nggak pernah ngerasa dekat sama cerita tentang keluarga tuh, nggak pernah. Tapi mungkin sama dia tuh sampai keburuk-burukannya keluarga aku, kayak dia tahu sebenarnya. Jadi kayak aku bilang, kamu emang yakin sama aku setelah tahu keluarga aku ini segala macem? Terus dia bilang, aku yakin sama kamu. Kalau seandainya aku nggak yakin, ngapain aku bawa kamu ke rumahku gitu. Oke, Jen, berarti dengan kehadirannya sosok laki-laki baru ini bisa menyembuhkan dari trauma Jenny yang sebelumnya ya? Iya. Nah, walaupun emang Jenny pernah ngalamin ya sesuatu yang tidak mengenakan, yang bisa membuat Jenny sakit hati, itu kan bukan ekspektasinya Jenny ya, tapi dengan sosok kehadirannya Jenny bisa mengobati Jenny seperti itu ya? Iya betul, Bu. Yang tadinya aku berani bercerita sama orang lain, akhirnya aku berani bercerita sama orang lain lagi gitu kan. Apalagi sama laki-laki, akhirnya aku berani untuk speak up. Akhirnya kayak diri aku lagi sakit dan segala macam, aku berasa kayak aku punya rumah selain keluarga gitu. Hal positifnya itu sih, Bu, kayak aku berani bercerita sama orang lain. Berarti dengan kehadirannya sosok laki-laki ini Jenny ini merasa nyaman dengan diri dia ya? Iya betul, Bu, karena emang bisa diajak komunikasi nggak sih, Bu? Iya, berarti satu frekuensi ya?
dan dari keluarganya Jenny juga kan menyerahkan sepenuhnya kepada Jenny nih ya. Bahwasanya memang dari Jenny-nya ini yang belum bisa meyakinkan dirinya sendiri kan. Nah, bahwasanya kan si laki-laki ini ada omongan nih ke Jenny, kayak meyakinkan ke Jenny bahwasanya dia akan datang nih ke rumah untuk menemui keluarga Jenny. Semisal nanti nih Jen, kalau seandainya dia beneran datang nih, bagaimana respon dari Jenny sendiri? Apakah itu sudah dipersiapkan oleh Jenny? Oke Bu, aku sih sudah memikirkan ke sana sih ya Bu. Oke. Kayaknya kalau emang dia benar-benar datang ke rumah, kayak bakal stuck di dia gitu loh Bu. Kayak ya udah apalagi yang mau dicari gitu kan. Aku juga mikir udah dewasa, maksudnya udah ketemu dengan laki-laki yang serius, udah ketemu yang frekuensi, udah bisa saling jaga komunikasi, banyak hal dari segala sisi gitu pokoknya. Dan kalau misalnya ada perdebatan juga, nggak ada yang salah atau yang benar gitu, jadi kita kayak sama-sama mencari jalan keluarnya. Jadi kalau misalnya laki-laki ini benar ke rumah aku, kayaknya akan aku benar menerima itu, karena itu udah menjadi pikiran aku akhir-akhir ini gitu. Baik. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya Jenny yang sebelumnya ketemu sama orang yang mungkin menyakiti diri Jenny sendiri gitu ya, dan Jenny tahu dengan sendirinya gitu yang apa yang diceritakan dengan Jenny ke saya, bahwasanya ada seorang perempuan yang mungkin dia sudah lebih kenal dengan dia dibandingkan dengan kehadiran kamu ya. Nah, tapi dengan seperti itu kamu menjadi kayak memiliki rasa sakit hati serta trauma gitu ya. Tapi dengan kehadirannya sosok laki-laki baru yang kamu kenal beberapa saat ini, laki-laki ini bisa menyembuhkan rasa sakit hati dan trauma kamu, dan juga dia memberikan suatu kenyamanan kepada kamu agar kamu merasa nyaman, dan juga sedikit menghilangkan rasa-rasa trauma kamu gitu ya. Dan kamu juga menjadi yang maksudnya yang sebelumnya memiliki kebiasaan yang kurang positif, ketika ketemu sama dia menjadi hal yang positif seperti itu ya? Iya betul Bu. Jadi tinggal menunggu kedatangannya dia aja berarti ya, yang mungkin Jenny bagaimana Jenny menerima sosok laki-laki tersebut seperti itu ya. Nah biasanya ini kan nih Jen, kalau misalnya ada pasangan yang kayak pengen ke jenjang serius ini, biasanya itu banyak cobaan-cobaan seperti itu ya Jen ya. Nah apakah Jenny sudah mempersiapkannya? Iya. Oke, baik. Apakah Jenny yakin nih bahwasanya semua Jenny sudah ada persiapan? Oke. Sejauh ini udah sih Bu, kayak aku tinggal memikirkan hal itu. Dan aku juga udah komunikasiin sama dia. Kayak seandainya nanti akan ada segala macam apa yang kita lakuin. Karena emang aku pengen lulus dulu, dia juga masih pengen lulus dulu kan. Mungkin tertunda dengan beberapa hal. Dia juga mau lanjutin lagi ngambil advokat. Terus aku juga kayaknya memberikan banyak hal. Berarti dari sini pun Jenny sudah merasa yakin dengan orang tersebut ya, yang tadinya 80% menjadi 30%. Apakah sekarang sudah menjadi 0% untuk keyakinannya? Kayaknya sih udah tinggal 10% ya Bu.
Oke. Karena dia belum datang ke rumah, jadi aku kayak masih rada-rada kurang yakin. Oke. Berarti dengan Jenny yang tadinya 80% terus menjadi 30% dan sekarang menjadi 10%, berarti ketika nanti si laki-laki tersebut datang ke rumah Jenny, berarti Jenny sudah yakin betul dengan laki-laki tersebut ya? Iya, betul Bu. Oke. Berarti sudah mulai ada perkembangan di dalam diri Jenny gitu ya, di dalam pribadi Jenny yang mungkin tadinya memiliki rasa sakit hati terhadap laki-laki gitu ya, yang tadinya 80% menjadi 30% dan sampai sekarang ini sudah menjadi 10% gitu Iya, ya. betul Bu. Oke, lalu ada hal lain nggak yang membuat diri Jenny percaya nih sama nih orang gitu? Sebenarnya ada Bu. Iya. Lebih keyakinan ya. Kayak kenapa aku bisa yakin banget sama dia? Karena aku dibikin speechless sama dia bahwa aku nggak ngechat sama kamu bukan berarti aku nggak sayang sama kamu. Bukan aku nggak merhatiin kamu dari segala hal. Tapi aku merhatiin kamu dari jauh juga gitu. Aku kayak bisa lebih mastiin kamu tuh selama setahun ngapain aja gitu kan. Ternyata kamu selama setahun ini tuh nggak pacaran sama yang lain, masih benar-benar sendiri. Kayak yakinnya tuh lebih ke yang speechless, terus ternyata masih ada orang yang merhatiin aku gitu sih. Walaupun aku juga nggak tahu sama sekali ya, walaupun aku juga selama ini jarang banget kontekan ya, jarang banget ketemu juga karena udah 2 tahun ketemunya cuma 2 kali aja gitu. Kontaknya juga cuma kayak udah makan belum, habis itu udah. Selebihnya aku lebih cerita, tapi setelah aku cerita udah gak kontekan lagi, cuma sekedar itu aja. Tapi pas dia bilang kayak gitu aku kayak speechless banget Bu. Jadi hal tersebut yang membuat Jenny menjadi yakin terhadap laki-laki tersebut ya. Sebenarnya Jenny ini sudah yakin sama dia, tinggal menunggu kedatangannya dia aja gitu ya. Dan untuk meyakinkan diri Jenny juga bersama keluarga Jenny juga ya kan, mungkin dengan menunggu kehadiran si laki-laki ini datang ke rumah Jenny, mungkin Jenny tinggal menunggu jawaban dari isi khorohnya Jenny. Nanti misal dia sudah datang ke rumah Jenny gitu kan, karena kan semua jawaban ada di Jenny. Sebenarnya kalau memang boleh juga Jenny nanti istikharahnya dari sekarang nih Jen, sebelum dia datang ke rumah, agar kayak biar dikasih petunjuknya cepat sama Allah gitu. Kayak mungkin kalau emang itu yang terbaik buat Jenny dari Allah gitu ya, nanti walaupun sejauh apapun si laki-laki ini, kalau emang ini udah jodohnya Jenny, dia akan kembali kok kepada Jenny gitu. Pasti Jenny sendiri juga akan kayak bertanya-tanya nih, kapan ya gitu kan ya. Iya, mungkin belum jawabannya kali ya Bu. Iya, mungkin belum ada jawabannya sekarang gitu ya Jen. Mungkin emang belum waktunya, dan Allah juga mungkin tahu gitu kapan waktunya yang tepat buat Jenny nanti bertemu dengan sosok laki-laki tersebut ya. Iya betul Bu. Oke Jen, kan Jenny ini kan udah melakukan sesi konseling nih. Nah, bagaimana sih perasaan Jenny sekarang setelah melakukan sesi konseling? Oke Bu, jadi setelah konseling saya merasa lega sih Bu, karena apa yang saya pendam selama ini udah mulai
berkurang, rasa beban di diri saya, bahkan udah lebih menerima aja lah dan jalanin juga. Mungkin kita juga gak bisa mengontrol gitu ya Bu, apa yang mereka ucapin ke kita. Terus jadi kayak ya udah, mungkin laki-laki ini emang gak baik buat aku. Mungkin emang udah jalannya, kenapa kemarin aku gak menerima dia. Kenapa kejelekannya diketahui baru-baru ini. Jadi aku bersyukurnya itu kayak oh ternyata emang dia ini gak baik banget untuk aku. Dan Allah baik banget bahwa aku dikasih lihat bahwa emang dia gak pantas untuk aku tungguin juga gitu. Terus aku lebih yakin untuk menjalani lebih sama yang baru. Mungkin kayak yang ibu bilang tadi, kayak istikharah segala macam, karena kan sampai sekarang aku masih menunggu kapan-kapannya kan. Ya mungkin nanti setelah istikharah ada jalannya. Entah dia emang beneran ditakdirin buat aku atau enggaknya. Itu wallahu alam ya Bu. Jadi kayak ya udah sebenarnya meminta petunjuk kayak untuk menenangkan hati aja sih sebenarnya, seperti itu Bu. Baik Jen, Jenny bisa nih nanti sehabis dari sini nih Jenny melakukan sebuah istikharah, mencari petunjuk dari Allah, mencari keyakinan dari Allah. Mungkin yang tadinya Jenny kurang yakin sama dia, setelah Jenny melakukan istikharah, Jenny menjadi yakin sama dia gitu. Amin. Amin. Dan seperti yang tadi Jenny katakan, setelah melakukan konseling, Jenny kan menjadi lebih baik lagi ya. Betul Bu. Nah yang tadinya sakit hati sama laki-laki nih, yang tadinya 80% menjadi 30%, dan sampai akhirnya menjadi 10%. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi 0% ya. Amin Bu. Amin. Oke, baik Jen, sesi konseling pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Apabila nanti Jenny ada yang masih ingin diceritakan kepada Ibu, nanti Jenny bisa kontak Ibu nih. Mungkin nanti kita atur jadwal lagi gimana baiknya, dan semaksimal mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi, kayak Jenny menceritakan gimana hasil dari istikharahnya Jenny. Terus juga nanti kita bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Jenny seperti itu ya. Baik. Dan Ibu juga terima kasih banyak Jenny sudah mau meluangkan waktunya datang ke Ibu, dan atas kepercayaannya, atas keterbukaannya, dan tentunya Jenny sudah percaya bahwasannya rahasia ini benar-benar dijaga oleh Ibu dan tidak disebarluaskan oleh orang lain, seperti itu ya. Iya. Aku juga berterima kasih banyak buat Ibu karena sudah meluangkan waktunya khususnya untuk saya agar bisa berkonsultasi dengan Ibu gitu Bu. Oke, sama-sama. Iya Ibu. Mungkin lain waktu kita bisa konsulin lagi ya Bu. Oke, baik. Ya udah, sepertinya saya mau pamit dulu ya Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Bu sudah menerima saya untuk berkonsuling. Lain waktu semoga kita bisa berbincang lagi ya Bu. Terima kasih, hati-hati ya di jalan. Iya, terima kasih Bu.